Sorry guys, kepotong. Dan aku juga aku juga nggak akan mengulangi video lagi, dan aku juga nggak ngedit karena I don't know gimana caranya gitu kan ya. Aku emang males aja sih, aku mau latihan aja ini buat ngomong. So bear with me. Jadi kalau misalnya dilanjutin yang tadi ya, tadi itu ada masalah teknis gitu kan, makanya kepotong. Jadi kalau extrovert intuisi itu lebih objektif, intuisi yang objektif karena keluarkan kita tuh melihat ide, hubungan antar ide, hubungan antar konsep gitu. Tapi kalau introvert intuisi itu lebih ke intuisi yang subjektif. Kalau kalian familiar sama gut feeling atau firasat, nah itu tuh introvert NI gitu. Jadi kalau misalnya ekstrovert, fungsi yang ekstrovert itu cenderung lebih, bukan cenderung sih, emang objektif gitu, karena kan keluar, kita tuh lihat secara objeknya gitu. Tapi kalau misalnya kalau fungsi subjektif, fungsi introvert itu tuh lebih ke dalam, karena itu tuh biasa disebut dengan fungsi yang subjektif. Nah, jadi selanjutnya itu aku tuh pengen bahas hasil dari analisa ChatGPT ku, kayak kita beda gitu ya satu persatu sambil dianalisa bareng-bareng. Okay, let me open my book. Nah, ini dia. Memperdalam cognitive function. Jadi dia itu kan aku coba kayak nanya, bukan nanya sih, kayak nyuruh ke ChatGPT-nya itu biar ayo jelasin lebih dalam lagi gitu, analisa soal cognitive function-nya gitu kan. Jadi dia ini tuh menganalisa dari cara aku berpikir, bereaksi, dan diskusi sama dia gitu ya. Nah, jadi dia tuh coba jelasin juga pakai terms atau istilah cognitive function, dan mungkin nanti aku akan jelasin juga secara singkat aja gitu biar nanti mungkin kalian misalnya dia nonton biar paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa, komen aja guys, it's free. Okay. Jadi langkah pertama yang dia lakukan itu mengidentifikasi dominan dan juga auxiliary function gitu. Jadi ngomongin apa ya, kayak cognitive function. Kalau di ego itu tuh ada yang namanya slot yang pertama itu dominan, itu tuh kayak yang secara alamiah kita tuh akan pakai itu tuh namanya dominant function, udah refleks aja gitu. Nah, auxiliary function itu tuh slot yang kedua. Jadi ini tuh penyeimbang gitu untuk dominant function atau slot yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya dominant functionnya itu tuh ke distract, ada kucing lucu banget. Jadi kalau misalnya dominannya itu extrovert, biasanya tuh auxiliary-nya itu tuh introvert, dan juga sebaliknya. Kalau misalnya dominannya itu tuh introvert, auxiliary functionnya itu tuh extrovert. Jadi itu tuh di memang harus begitu ya, karena ini tuh buat penyeimbang gitu, supaya apa, supaya kalau misalnya kita tuh terlalu, kalau ekstrovert yang apa ya, tanpa penyeimbang introvert, dia tuh nggak akan bisa introspeksi diri gitu. Terus kalau misalnya introvert sama introvert aja, itu tuh nggak akan fungsi sebagai seorang manusia kalau terlalu ekstrovert dan juga terlalu introvert gitu. Jadi memang harus seimbang antara introversion dan juga auxiliary function. Ya mungkin di situ adalah apa ya, karunia dari Tuhan juga ya, karena kita diberikan keseimbangan gitu dalam, bahkan dalam kehidupan dan personality kita gitu. Oke. Mulai kemana-mana. Jadi ini tuh mengidentifikasi dominan dan auxiliary function ya. Kalau di sini dominanku kan extrovert intuisi, jadi auxiliary function itu harusnya TI gitu. Jadi ini coba dianalisa dari kanvas yang kosong gitu. Yang pertama itu dia tuh nangkep pola bahwa aku tuh sering brainstorming ide gitu kan, terus cari efisiensi, terus
bangun membangun strategi hidup itu tuh dia tuh melihat ada kombinasi logika dan juga eksplorasi ide yang sangat kuat di sini terus yang sangat kuat. This is interesting gitu. Sangat kuat, tahu nggak tahu ya. Kuat itu tuh menurut standarnya siapa? Kalau menurutku sih aku tuh biasa aja gitu, tapi menurut ChatGPT sangat kuat. Menarik ya. Terus oh my god, terus kayak ini sering analisis sesuatu secara mendalam, mempertanyakan segala kemungkinan dan butuh pemahaman rasional sebelum ambil keputusan. Ini bener banget gitu. Jadi aku tuh sering kayak overthinking kalau misalnya mau ngambil keputusan. Kalau aku misalnya mikir suatu hal, misalnya ada sesuatu satu kejadian, aku itu kayak apa ya, aku nggak bisa cuma dapet nggak bisa cuma dapet apa ya, kayak permukaannya aja gitu. Aku harus tahu sampai 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 aku paham sampai ke akar-akarnya itu. Ini juga make sense sih, dan butuh pemahaman rasional sebelum ambil keputusan. Iya emang. Terus sering ambil cara paling efektif buat mencapai tujuan pribadi. Iya sih gitu. Terus nggak suka sembarangan ambil keputusan dan selalu mempertimbangkan kemungkinan yang ada. Ya, ini juga ini juga benar sih, karena aku nggak mau membuat keputusan yang salah. Ya, memang ini tuh hal yang salah ya, karena ada yang bilang ya udah nggak apa-apa kita ambil keputusan yang cepat gitu, nanti bisa direvisi di belakang. Tapi aku tuh kayak revisi di belakang, kita mulai dari awal. It takes a lot of effort, it takes a lot of uh, power, terus tenaga juga gitu kan habis gitu. Jadi ya kalau bisa aku melakukan sesuatu seefisien mungkin, tapi ya memang harus menggunakan sedikit TE ya gitu. Harus nggak terlalu banyak dipikir gitu. Tapi itu berat guys, susah kak gitu. Bagaimana? Oke. Terus suka berpikir out of the box tapi tetap realistis dalam pelaksanaannya. Iya sih, aku sendiri bukan tipe orang yang suka bikin analisa yang ngawang-ngawang gitu, karena aku mikir kalau kita kalau kita apa ya, mikir sesuatu kan berasal atau berakar dari masalah, dan kita tuh akan menyelesaikan eh, masalah itu dengan hasil pemikiran kita kan. Jadi aku mikir bahwa ya harus bisa dilaksanakan gitu. Kalau misalnya nggak bisa dilaksanakan, ya buat apa, kayak capek gitu mikir dalam-dalam gitu. Ternyata nggak kepake gitu kan. Ya itu cuma ya mungkin itu aku gitu. Tapi kalau misalnya out of the box aku nggak tahu ya, apakah out of the box itu nggak tahu sih, itu menurut ChatGPT aja. Aku sih merasa biasa aja guys. Tapi emang orang-orang bilang aku tuh aneh gitu, kayak aku tuh hidup di kepala gitu. Tapi itu kan menurut mereka, I don't know. Ya itulah, aku pengen punya perspektif yang beda-beda gitu, dari orang kayak gitu, dari ChatGPT kayak gitu kan nggak tahu dari orang lain kayak gimana kan. Jadi ini tuh buat aku nggak bisa memutuskan yang mana yang benar, mana yang paling benar gitu, sampai aku benar-benar yakin itu sampai apa ya, sampai make sense aja sih buat aku. Soalnya kalau misalnya cuma satu atau dua atau tiga gitu, kayak kurang 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 gitu loh buat aku tuh. Aku harus punya banyak apa ya, kayak sudut pandang untuk aku tuh bisa menyimpulkan sesuatu begitu. Jadi dua fungsi kognitif yang paling mencolok dari aku kata ChatGPT, yang pertama adalah extrovert intuition atau NE, yaitu eksplorasi ide. Nah, apa itu? Jadi itu ditandai dengan apa? Aku tuh suka banget brainstorming, melihat pola dan menghubungkan berbagai konsep. Hilang lagi kak? Enggak sih, semoga aja enggak. Nah, ini tuh bener banget sih. Soalnya gini sih, aku tuh punya gambaran kayak gini. Misalnya nih, kalau aku
ada konsep A, aku tuh coba mikir apa sih hubungannya ini tuh sama konsep B, konsep A ini hubungannya apa sih sama konsep C lah, terus nanti sama D dan seterusnya lah. Nanti itu aku tuh juga akan nyoba balik hubungannya ini apa sama B sama A, C sama A, D sama A dan seterusnya gitu, atau A sama A aksen kayak gitulah. Ya ribet sih emang, tapi ya dari situ aku tuh bisa dapat pemahaman yang benar-benar dalam dan utuh akan suatu masalah gitu atau suatu problem. Jadi nggak cuma permukaan gitu. Kalau kalau aku sih memang teman-temanku yang ekstrovert intuisi bilang aku tuh ribet gitu, tapi aku tuh nggak mau kayak yang setengah-setengah gitu loh. Aku pengen tahu secara lebih mendalam gitu, lebih mendalam gitu. Terus punya banyak wawasan dan suka mencari perspektif yang unik. Aku nggak tahu ya kalau yang unik itu kayak gimana gitu kan. Katanya teman-temanku yang tadi bilang aku tuh kayak ya agak aneh gitu. Tapi kalau banyak wawasan ini tuh sebenarnya aku punya teman baik ISTJ, dia tuh bilang bahwa aku tuh suka membaca dan punya banyak wawasan gitu. Tapi ya itu menurut dia, tapi aku ya nggak tahu sih kalau menurut orang lain gimana. Itu kan subjektif gitu kan, aku tuh nggak tahu gitu, nggak bisa memutuskan. The struggle of extrovert intuition, because I cannot see only one, I have to look for a lot of different perspectives gitu. Jadi yang kedua tadi kan extrovert intuisi kan, terus yang kedua itu introvert thinking atau logika internal, logika subjektif. Apa itu? Ditandai dengan apa maksudnya? Yang pertama itu memilah informasi berdasarkan validitas dan logika internal. Ya. Mana yang masuk akal, mana yang enggak. Jadi kalau aku nggak paham gitu, aku kan berusaha untuk ambil nafas dalam-dalam dan coba memahaminya pelan-pelan gitu. Itu introvert intuisi. Introvert thinking, astaga. Mikir apa gua? Terus yang kedua itu selalu mencari pemahaman yang lebih dalam sebelum ambil keputusan. Ya ini benar banget. Jadi yang kayak tak jelasin tadi ya soal A ke B, B ke C, yang itulah kayak ya sangat complicated. Terus lebih suka pemikiran independen dibandingkan sekedar mengikuti aturan sosialisasi. Karena gini, kita tuh nggak tahu ya kalau misalnya orang itu tuh orang-orang yang mikirnya benar atau salah. Soalnya kan orang-orang menghasilkan sebuah kesimpulan itu kan berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman mereka gitu. Dan tiap orang kan memiliki pengetahuan, pengalaman dan juga apa ya, unik gitu loh, nggak sama. Jadi aku nggak bisa yang segampang itu percaya sama pendapat orang meskipun itu yang ngomong banyak, unless kalau memang aku kayak tek gitu kan, oh iya ini masuk akal gitu. Ya kayak gitu sih. Mungkin banyak yang bilang TI atau introvert thinking dominant atau auxiliary itu cenderung kayak susah diberitahu ya, tapi sebenarnya sih lebih ke kalau misalnya kalian bisa meyakinkan kita dengan apa ya, kalau kita nggak bahwa penjelasan kalian logis sih sebenarnya ya sebenarnya seperti itu, kayak semudah itu. Tapi kita kalau misalnya kalian bilang kalau oh kata orang ini tuh harus seperti ini kayak oh terus emang 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 itu bisa dilakukan untuk semua orang kan enggak gitu. Jadi ya ini kalau dari extrovert intuisi dan juga TI itu tuh refer ke kesimpulan, ini mulai kesimpulan awal atau hipotesa ya. Kemungkinan itu tuh ENTP atau INTP. Nah selanjutnya ini tuh membahas soal slot ketiga dan keempat, yaitu tertiar dan juga inferior. Kalau misalnya kalian tuh masih bingung ya kalian itu tuh apa, kalian itu harus lihat itu lebih ke misalnya bingung antara kayak aku ENTP atau INTP, itu tuh lebih dilihat dari yang ketiga sama keempat sih, kita itu lebih kuat yang mana. Kalau misalnya ENTP kan lebih kuat di extrovert feeling ketimbang introvert sensing gitu. Kalau INTP kan lebih ke introvert sensing ketimbang extrovert feeling.
Nah itu tuh kayak dilihat kita tuh paling lemah itu di mana, jadi nanti kita akan membedah gitu kan sebenarnya aku tuh lebih mending yang mana gitu ya, meskipun aku udah bilang dari awal ENTP, tapi ya kita akan bedah lagi gitu loh secara lebih kopra kop kom kopra ko